Pemukiman pertama. Kaum Kampai dari Sungai Pagu pindah ke Kambang. Dari Kambang naik perahu ke Muara Batangkape, memasuki Kota Tuo. Di bawah pimpinan Raja Bandaro, kemudian mereka pindah ke Mudik Ketui. Dari Mudik Ketui mereka naik bukit sampai ke Bukit Silayu. Rombongan melihat teluk yang indah, dilingkar oleh bukit pada kiri kanannya. Mereka membangun tempat sementara di Bukit Silayu. Demikian juga kaum Sikumbang, Panai, Caniago, dan Jamba. Ada Cie kaum suku Kampai yang pindah dari Sungai Pagu lewat Kambang pindah ke Suranti. Kemudian naik bukit menemui sebuah teluk yang indah. Mereka di sana membangun tampek sementara. Demikian juga jalan yang ditempuh oleh kaum Melayu. Mereka hanya menerima satu dataran dan sampi, letaknya di kaki bukit tepian pantai. Bukit di Gading namanya. Mencari itu, orang yang tinggal di atas bukit banyak yang pindah ke Bukit Si Gading. Disitulah dibangun pondok-pondok atau tarata. Karena laut semakin menyusui atau daratan bertambah sebab erosi, tampek itu kini ala 4 km jauhnya dari garis pantai kini. Menurut orang tua-tua di Taluk, tampek tinggal di Bukit Si Gading itu terjadi sampai tahun 1962, anggaran 70 keturunan. Jadi diperkirakan kejadiannya di tahun 1000 Masehi. Perkampungan pertama itu dipimpin oleh Gadang Salampe. Beliau diangkat karena jasanya sebagai orang pertama dan melatih jom mencancang tampek pemukiman itu. Selanjutnya terjadi pula perpindahan orang dari Bukit Si Gading ke Tampek Baru. Karena Lawi Aleman nyentak turun, kaum suku Panai jo suku Tigo Lare, Sikumbang, Jamba, jo Caniago milih pindah ke aliran Batang Ai di sebelah utara. Di situ mereka menyangga kampung Jokoto yang dinamakan Koto Panjang. Kaum suku Kampai Nyiur Gading milih Tampek Ladang Tantam, sedangkan suku Kampai Tangah milih daerah di tengah dan kemudian dinamakan Koto Keduduk. Tempat tinggal Kampai Tangah menjadi daratan lepasi dan rancak di tepian pantai. Sebagian orang Koto Panjang yaitu Jamba, Caniago, Panai pindah ke dake pantai di sebelah kaum Kampai Tangah. Malahan suku Panai milih Ujung Batu. Ketika itu Koto Keduduk Ujung Batu tampai ombak berdebur. Sebagian suku Kampai milih aliran Batang Aim dan jauh daerah selatan dari Bukit Si Gading. Meranti kampung Jokotonan dinamakan Tanjung Kandi. Orang Rana Taluk mulai membangun nagari. Mula-mulanya mereka menyusun kelengkapan lembaga adek. Dipilihlah tampek berunding di suatu lokasi dan disabui tampek menampung pedapek, yaitu di Koto Keduduk. Koto itu jadi tampek memasang segala perkara. Disepakati oleh para nini mama dalam kesepakatan untuk membagi suku dalam 4 ikat kelompok kaum. Setiap kelompok milih satu wakil dan akan diangkat jadi penghulu ko lalu duduk dalam satu dewan dan disabui dewan penghulu dan berampek dan akan memerintah nagari, yaitu yang pertama seorang utusan dari Kampai dan 3 Lampung, yaitu mewakili Kampung Tangah Raja Bandaro, Kampung Sawalawe Lambui Kayo, Kampung Nyiur Gading Raja Bagindo. Dari Melayu dan Ampek Nyinyi mewakili Melayu Durian Tan Larangan, Melayu Tangah Tan Brain, Melayu Koto Kacia Bandaru Sati. Dari Panai dan 3 ibu mewakili Panai Lundang Mangkudun, Panai Tangah Raja Alam, Panai Tanjung Raja Batua. Dari nan 3 Lare mewakili Sikumbang Malin Masyang Raja Kaya, Sikumbang Gadang Raja Malenggang, Caniago Raja Gamunyang, Jamba Bandara Sutan. Wakil-wakilan tadi duduk sebagai penghulu dan berampek. Seterusnya dari penghulu dan berampek dipilih satu orang dari antara mereka sebagai pemuncak atau penghulu utama. Setiap koto ditunjuk satu orang yang disabui Gadang Setampek sebagai pimpinan wilayah koto. Wilayah koto adalah bagian dari nagari dan terdiri dari beberapa kampung. Setiap kampung dihuni oleh kaum suku tertentu.
Ketika itu Taluk terdiri dari Kota Panjang berisi Kampung Panai, Kampung Sikumbang, Kampung Malayu, dan Kampung Caniago. Kota Kodudu berisi Kampung Kampai Tangah, Kampung Kampai Nyiur Gading, Kampung Sikumbang, Kampung Jamba, dan Kampung Caniago. Tanjung Kandi berisi Kampung Panai, Kampung Sikumbang, Kampung Kampai, Kampung Jamba, dan Kampung Malayu. Dan terakhir, Ujung Batu berisi Kampung Panai dan Kampung Malayu. Tahun 1900 sampai bale, waktu Nagari kembali ke Ade di Taluk, Nagari dan ampe suku dimerkakan menjadi ampe bale suku, jo ampe bale orang penghulu. Salah seorang diantaranya diangkat sebagai penghulu kepala, sebagai pemimpin Nagari. Saja itu, jabatan Muncak Indah Adolai. Muncak pertama di Taluk adalah Muncak Kajoima jo gelar Rajo Gunung Padang. Diangkat pada tanggal 6 Juni tahun 1926. Muncak terakhir adalah Jamil Panduko Rajo dan berhenti pada tahun 1907 bale. Sebelum pemerintah baru atau penghulu Palo dibentuk oleh pemerintah Belanda atau Denmark, dapat disimpulkan asal-usul penduduk Taluk itu pertama dari Sungai Pagu lewat Kambang terus ke Taluk. Kedua, dari Sungai Pagu ke Langai lalu masuk ke Taluk. Dan baru datang dari daerah pantai Nagari ampe Kota Hilir. Sekolah desa pertama di Taluk. Awal mulanya Taluk tidak punya sekolah. Lalu Jamil membangun sekolah. Setidaknya ada 3 orang anak Taluk yang menamatkan sekolah government di Painan pada tanggal 1903 bale. Mereka adalah Burhan Jamil, Idrus dari Kampai Tangah, dan Idrus Sikumbang. Sementara itu di Pasakuo telah ada sekolah lanjutan, sekolah sampungan yang disabui dengan nama Sekolah Gadang, yaitu kelas ampe dan 5. Anak Taluk yang tamat sekolah desa Taluk nanti tidaklah di sekolah ke Painan, cukup menyambung ke Sekolah Gadang Pasar Kuok. Sekolah Taluk pada mulanya memakai kantor Muncak sebagai tempat belajar. Kemudian didirikan balai-balai sederhana yang terletak di sebelah barat Pasa agak ke utara sebagai tempat belajar kedua. Perkembangan Suro Suluk. Pada masa Muncak Jamil, inilah Suro Lamo Tanjung Kandi dipindahkan ke Kota Panjang, yaitu di Suro Tanjung. Pelopor pemindahan Iko ialah Katib Kayah, karena ayah Kori sudah sangat tua. Setelah ayah Kori meninggal, maka yang menjadi khalifah adalah Katib Kayah.